Kalau anak sekarang lebih dikenal wapak biasanya. Ini saya ngelihat di seberang saya ada pendaki. Satu orang keluar dari semak-semak. Itu pendaki yang 3 tahun yang lalu hilang. Anehnya ini, dia di mulutnya ada minyak darah. Dia ngomong, lu berangkat bertiga kok pulang berempat. Ada yang ikut. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode malam kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah laki-laki yang mempunyai kisah tentang pendakian gunung yang sangat menakutkan. Buat teman-teman yang ingin bercerita di studio saya, bisa langsung hubungi nomor telepon di bawah sini. Dan langsung saja, ini dia Mas Ibnu. Bisa tolong diceritakan Mas Ibnu? Oke. Nah, jadi pendakian ini di 2013 atau 15 gitu, saya lupa tepatnya ya. Pendakian ke Gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat, masih sebenarnya saya area Jawa Barat. Jadi pendakian ini ketika kita lulus sekolah, kita tuh terjun ke dunia kerja. Yang mana pas kita kerja ini kita kangen nih sama naik gunung gitu. Udah sekian tahun kita nggak naik gunung. Kita kangen nih, kita bertiga, memang kita bukan dari komunitas ya, hanya teman-teman tongkrongan rumah lah. Yang kita ini dari satu temen nih jadi apa ya, bisa bilang penggagas buat perencanaan aja sih. Ayo dong naik gunung dong gitu. Kita udah lama nih nggak naik, pas kita sibuk kerja kita udah nggak naik gunung lagi gitu kan. Kita sebut aja nama-namanya di sini, Yuda sama si Abid sama saya kan. Si Abid ini yang WA. Ya udah, tentuin jadwal lah kita berangkat gitu. Nah, si Abid sama si Yuda ini kerja dia non shift, dari pagi sampai sore. Saya pada saat itu kerja di restoran. Nah, pendakian ini ditentuin di hari weekend. Restoran bisa kita bilang ya haram libur di hari weekend, karena tersendiri customer lagi banyak-banyaknya. Udah pas singkat cerita, waktunya udah ketemu, sempat minta izin sama atasan nggak dikasih. Ya udah, kita bolos nih di Sabtu minggunya. Nah, untuk di Jumatnya, jadi kita pendakian itu Sabtu Minggu, tapi berangkat dari rumahnya itu malam Sabtu. Jadi beres saya kerja nih, nggak mungkin saya liburnya sampai 3 hari kan kelamaan. Jadi Jumatnya gue kerja dulu. Nah, di hari Jumat itu masuk shift siang, pulang jam 11 malam. Ini anak udah pada packing nih di rumahnya si Yuda, udah pada packing buat persiapan pendakian kan. Nah, dia nelponin, terus karena kita lagi kerja kan nggak mainan handphone, sempet marah lah gitu, nggak ada kabar gitu kan. Dia udah SMS, waktu itu SMS, telepon, nggak ada kabar dari kita. Nah, hingga akhirnya singkat ceritanya saya sampai ke rumahnya si Yuda, mereka jutek lah, mau banget jadi nggak sini berangkat gitu. Emang nyari soalnya ya gue kerja dulu, kalau gue libur kan kelamaan nih kalau sampai hari Jumatnya gue ngikut nggak masuk gitu. Akhirnya mereka ngerti dan sebagian packingan udah dirapiin sama dia nih buat dia berdua, buat kebutuhan tim sama personal dia nih. Nah, saya ini dari rumah udah bawa kebutuhan personal aja. Jadi pulang kerja beres-beres sebentar, pakaian-pakaian aja lah untuk logistik, kebutuhan tim udah sama mereka. Dan ketika nyampe nyairin suasana sebentar karena mereka jutek gitu kan. Udah kita cairin, kita packing ulang lagi. Nah, ketika kita lagi packing ini orang tuanya si Yuda pulang nih, habis ngadirin kayak selamatan gitulah, undangan dari tetangga-tangganya. Nah, itu di jam 11 malam dia pulang. Kita sebut aja bapaknya Yuda ini tokoh masyarakat lah, Pak Ustadz lah, Ustadz di kampung gitu. Nah, pas dia pulang, dia memang tahu kita nih dulunya sering melakukan pendakian bertiga. Dia tahu nih kita nih anak-anak yang suka naik gunung. Cuman pada saat itu dia belum tahu kita mau ke gunung mana. Nanya lah dia, mau kemana gitu. Kita mau ke Gunung Gede Pak, Gede, cuman mau naiknya ke Puncak Pangrango gitu kan. Oh ya udah, hati-hati aja di sana. Masuklah dia ke dalam rumah. Nggak lama kita udah pada siap, dia keluar lagi nih, bawa benda. Kita gambarin nih bendanya kayak lempengan emas gitu, tapi udah ada tulisan Arab yang tulisannya udah nggak jelas. Nah, tulisan Arabnya nggak tahu udah tulisannya apa karena nggak jelas kan. Dia ngasih, kita tahu nih
Saya tahu tujuan dia ini ngasih ini buat ke anaknya. Nah, si Yuda ini anaknya bapak itu, dia tuh karakternya penakut. Bapaknya tahu nih karena anaknya kayak gitu karakternya. Cuma di pendakian itu saya yang paling tua Kak di antara mereka berdua. Karena dia nggak mau nih, dia yakin kalau benda itu dititipin ke anaknya pasti ditolak mentah-mentah. Hingga akhirnya saya lah yang dititipin benda itu. Dan saya bilang, "No, sini." "Oh, Pak Ustadz, ini bawa." Jadi gitu. "Waduh, saya nggak ngerti Pak Ustadz gini-ginian." Gituin. Sempet nolak lah ya. Memang saya pada saat itu nggak ngerti apa-apa perkara jimat, wapak lah ya, banyak yang versinya yang nyebutnya gitulah. Saya nggak ngerti apa-apa. Intinya itu adalah jimat. Iya. Kalau anak sekarang lebih dikenal wapak biasanya. Saya nggak ngerti. Udah nggak apa-apa, bawa aja gitu, nggak ada apa-apaan kok gitu. Kita tahu nih tujuan dia bawa ini buat anaknya sebenarnya. Tapi ya udah sini saya bawa gitu kan, dengan terpaksa gitu. Nah dia bilang, "Tar dulu gitu. Ada yang 3 syarat yang harus dilakuin ketika bawa benda ini." Oh, ada syarat tertentu. Ada syaratnya. Apa aja itu? Nah, yang pertama, ketika lu nginjekin kaki di area Cibodas, kan nama jalur pendakian itu jalur pendakian Cibodas ya. Ketika lu nanti turun bis sampai ke sana, lu harus berdoa, kirimin doa buat sesepuh-sesepuh yang ada di sana. Oh, Tawasulan lah, ya. tawasulan lah, kirim doa gitu. Nah, kalau yang itu saya masih terima nih, karena emang udah jadi kebiasaan saya ketika melakukan pendakian. Gitu, bertawasul dulu, doa, ngirim doa gitu, minta tolongan dari Tuhan itu melalui wasilah sesepuh-sesepuh yang ada di sana gitu kan. Jadi perantara lah. Oke, syarat pertama saya bisa terima nih. Ya udah, siap Ustaz. Nah, syarat kedua, ketika nanti mau buang air besar di gunung, kata dia, benda ini nggak boleh nempel di badan kita. Titipin dulu atau ditaruh dulu. Ya, sugesti saya mikirnya, karena mungkin kita menghargai ada tulisan Arabnya, jadi kita menghargai lah, mungkin nggak sopan gitu kan. Ya tadi ya masih diterima lah buat syarat yang kedua ini, masih oke gitu. Nah yang ketiga, kata dia, jika nanti ada rombongan kalian ataupun dari pendaki lain yang kesurupan, ceburin aja benda ini, minumin ke kesurupan. Di sini udah mulai, aduh Fausat nggak usah lah, ntar-ntaran aja, kita nggak mau bawa ginian gitu, karena kita mau naik gunung bukan mau macam-macam gitu kan. Jadi dia, enggak, ini kan seumpama gitu, kalau nggak ada ya udah biasa aja gitu. Udahlah, dengan berat hati ya kita bawa lah itu, terima kita. Saya taruh di tas kecil, tas lempang gitu, kita bawa keril kan ya, kita taruh tas lempang, karena itu benda-benda yang, maksudnya benda-benda yang seperti itu kita naruhnya beda nih, nggak di tas yang gede gitu kan, kayak handphone, dompet, lebih di tas kecil itu kan. Udah kita taruh situ. Berangkatlah kita, minta izin sama orang tuanya si Yuda. Berangkatlah kita, setelah itu minta izin sama orang tuanya si Yuda itu. Kita nelpon temen nih buat minta anterin ke Kampung Rambutan terminal, karena kita mau naik bis, udah bawa kendaraan. Udah, kita nelpon, dianterin sama anak-anaknya di tongkrongan. Berangkatlah kita ke terminal Kampung Rambutan. Kira-kira di Kampung Rambutan itu kisaran jam 1-an lah. Jam 1 siang? Malam. Karena kan jam 11 tadi kita packing. Oke. Ya kita di sana nungguin bis, dapatlah kita, nggak lama tuh bis datang. Kita naik, duduknya ini Yuda sama Syabit ini ke bangku belakang. Saya mau bisa sama mereka karena dia sih udah istirahat dari tadi, beres pulang kerja. Saya kan baru pulang banget, jadi butuh istirahat. Iya, saya mau ke bangku yang tengah. Saya duduk di bangku 2, kan bus bangku 2 sama bangku 3 ya. Saya duduk di bangku 2, agak ke tengah. Nah, pas sudah masuk, bis ini ngetemnya lama. Dapat bisnya cepet, cuman ngetemnya lama karena tengah malam mungkin ya, dia mau nyari penumpang yang banyak dulu baru masuk kan. Saya sempat ketiduran di situ. Saya ketiduran. Nah, saya lihat anak-anak masih ngobrol nih, si Yuda sama si Abid. Udah nggak lama, saya bangun karena bis itu mau jalan lagi. Saya bangun, posisi saya bangun itu udah ada kurang lebih 5 penumpang baru. Yang sebelumnya hanya saya bertiga. Udah, kita jalan, bis itu jalan, masuklah ke dalam tol. Saya pikir karena udah di tol, kayaknya istirahat lebih leluasa nih, bis udah jalan kan enak. Saya tidur sambil, karena di tas kecil ini benda berharga, pasti kita ngamanin dong. Saya pegang begini nih. Di pertengahan jalan, saya kebangun Kak. Atas dasar telapak tangan sini ngerasain panas sama benda yang ada di dalam itu. Saya tertujuan langsung ke apa. Jadi saya bangun, tanganku panas ya. Gitu. Nah, ketika saya bangun itu, ini saya ngeliat ada penumpang baru.
logikanya tadi saya masuk tol nggak ada dia, nggak mungkin dong dia nurunin atau naikin penumpang di Naikin tol. penumpang di tol nggak mungkin ya. Iya, jadi ada penumpang baru pakai baju dress merah, cewek, rambutnya panjang cuman acak-acakan. Cuman saya di belakang dia, 2 bangku di depan saya lah, cuman dia di bangku 3. Nah, karena saya kebangun ada ngeliat dia, saya berinisiatif udah nggak usah tidur, nyamperin anak-anaknya di belakang. Samperin anak belakang, ngobrol-ngobrol sebentar, udah kita istirahat lah di situ. Nah, sempat ketiduran juga. Nah, pas bangun lagi, ini dia nggak ada. Pas Padahal bangun masih di udah dalam nggak tol, ada. masih di dalam tol. Oke. Udah nggak ada lagi nih. Saya berinisiatif nanya ke 2 anak ini nih, Yud, lu ngeliat nggak tadi ada penumpang cewek di depan gua? Kata saya gitu kan, nanya ke si Habib juga lah, nanya ke mereka lah. Nah, kata si Yuda sama Habib, itu di depan memang ada, di belakang supir ini ada cewek cuman sama suaminya. Tapi bukan yang kau maksud. Yuda tuh itu. Tapi bukan yang kau maksud. Saya maksudnya ini bukan yang ini gitu. Nah, ternyata dari tadi tuh nggak ada. Yang dia lihat, dia nggak tidur, dia masih bercanda-canda karena di belakang bisa ngerokok. Dia tuh masih ngerokok di belakang. Nah, cuman saya mikirnya ya udah, nggak mau pendakian ngapain sih dibikin-bikin horor gitu kan? Ya udah, kita abaikan aja lah. Udah, akhirnya nggak tidur itu sampai situ. Singkat cerita sampailah kita di Cibodas. Kita turun. Nah, buat dari Cibodas ke tempat Simaksi ini pos registrasi pendakian. Itu kita masih jalan lagi ke atas, jalan kaki. Bisa naik angkot. Dan pada saat itu pas kita hubungin angkot nih, kita sampai kurang lebih jam 4-an lah. Jam 4 subuh. Kita mau bilang angkot ini, ternyata kita ditembak harga nih. Angkot ini bilang malam gini kita udah nggak ada trayek ke atas mas, kalau mau charter satu anak 50.000. Nah, kita pada saat itu pendakian dari rumah aja ongkos kita 50.000 di tahun 2013-2015 gitu. Itu udah lumayan. Ongkos kita aja 50.000. Kalau buat bayar dia doang habis gitu kan. Saya nembukin lagi ke anak-anak, gimana nih 50.000 satu anak gitu. Lu jalan aja lah. Lumayan jauh. Iya. Jauh, ke atasnya jauh. Kata si Abid, udah jalan aja sambil kita pemanasan gitu, nanti kita mau naik gunung. Oke. Jalanlah kita bertiga ke atas. Di pertengahan ini ada kejanggalan, entah itu janggal entah itu enggak ya. Cuma yang ada satu hal yang bikin kita janggal. Di area Cibodas semua ke atas, buat teman-teman yang udah kesana mungkin tahu. Kita mau jalan ke atas itu, di kiri kanan itu tukang-tukang pohonan, taman-tamanan hias. Ketika kita lagi jalan, itu ada anjing keluar dari situ, yang ngejegat kita. Cuma yang bikin anehnya ini, dia di mulutnya ada minyak darah. Si anjingnya ini, kita mikirnya dia habis makan bangkai. Cuman logikanya lagi, kalau kita berjawab sama logika kita, itu nggak mungkin. Sebanyak ini bangkai apa yang dia makan? Iya. Darahnya banyak nih sampai. Dan yang ngeliat kamu doang atau? Tiga-tiganya ngeliat. Karena anjing itu menggonggong. Kita lagi jalan bertiga, dia keluar, dia menggonggong. Terus kita nih dihadapin posisi nyerang nggak bisa, lari nggak bisa. Hanya bertahan yang kita lakuin gitu kan. Dia juga sama, karakter si anjing ini, dia mau nyerang takut tapi nggak lari, sama-sama bertahan lah jatuhnya. Nah, ketika di kondisi kita lagi bertahan ini, angkot dari atas, dari bawah udah langsung naklon. Dia tahu lah kalau kita lagi dihadapin sama si anjing ini, dia langsung ngasih kode. Nah, si Abid teriak, di belakang ada angkot, naik. Udah sambil bertahan kita naik lah, hingga akhirnya kita masuk. Ternyata ya kita taunya ditembak harga sama si supir ini, ternyata ada masih yang ke atas. Di angkot yang ini, ya, di angkot yang tadi itu. Iya, makanya kita bisa ke atas naikin angkot yang akhirnya cuma 5.000 sampai atas kan, karena emang udah trayeknya dia. Udah kita jalan, selamatlah kita dari anjing mencurigakan itu tuh. Sampai memang kita udah buat simaksi via telepon waktu itu, tinggal ngambil simaksinya aja lah buat melakukan pendakian. Sampai sana nggak lama kita duduk, nggak lama kita ngopi-ngopi, azan subuh lah. Biar azan subuh kita sholat, kita berangkat nih melakukan pendakian. Masih pagi banget pada saat itu. Pendakian itu kita pendakian sensasional. Kita pakai batik bertiga. Buat sensasionalnya bukannya so nasionalis gitu, bukan, lebih ke sensasional aja. Kita pakai batik bertiga, kita storein simaksi kita kita buat sama store simaksi ini kan beda pos. Ketika kita sampai pos ini, kita store simaksi kita,
sempat tuh diledek sama dia, mau berangkat kerja mas gitu, karena satu kepagian, kedua pakai batik gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita mau iseng-iseng aja gitu. Udah sini sih maksudnya, udah kita lapor lagi di situ, berangkatlah kita masuk ke hutan rimba nih, maksudnya ngelewatin gerbang rimbanya lah. Di kondisi pada saat itu 5:30 masih gelap lah, karena kan rimbun kan. Gunung itu rimbun, di area Cibodas itu masih rimbun tuh pas kita melintasi gerbang pendakian. Ketika kita jalan 45 menit berjalan ini, si Yuda kayak kaget. Mungkin karena kita udah jarang naik gunung kali ya, ketemu kondisi yang kita nggak pemanasan, gimana sih, pasti kita kaget. Itu dia ngeluarin keringat kayak jagung, dan di situ kondisinya dingin banget, dia keluar keringat. Nah, saya pikir sakit nih anak. Dia duduk kayak dagunya ini ke dengkul lah gitu, kayak gitu posisinya. Gue capek kayak gitu. Saya semangatin kan, udah nggak apa-apa, istirahat di sini, cuman ini masih di trek ya kita ya, 40 menit berjalan lah. Udah istirahat di sini, cuma jangan lama-lama, takutnya kita pemanasan lagi nih gitu kan, jadi lama lagi, nggak usah dibawa enak gitu. Udah istirahat aja nggak apa-apa gitu. Jadi ya sebentar dulu, saya ngejanjiin kalau mau istirahat lama nanti di pos 1 aja itu. Udah kita di situ istirahat sebentar, karena terlalu lama saya bangunin dia nih. Tay bangun tay, ayo lanjut nanti. Maaf, saya Letoy ini, saya manggil Yuda ini Letoy. Iya, jadi kita ganti namanya Letoy ya. Tay bangun tay. Tadi udah ayo. Nah pas dia kan, saya diri, dia duduk ya. Pas dia bangun ngelihat saya, ini dia langsung tiba-tiba ekspresinya berubah. Yang tadinya ngedrop, ini tiba-tiba ayo jalan. Semangat. Oke. Ayo jalan. Saya udah curiga, ini pasti ada sesuatu. Maksudnya pas dia ngeliat saya, kok dia tiba-tiba ngajakin buru-buru. Oh iya. Yang tadinya nih ekspresinya beda. Iya, berubah. Saya udah ada kecurigaan kan, kalau di gunung itu nggak mungkin. Langsung kita tanyain, lu ngeliat apa enggak. Nah, sejauh yang saya tahu nih setelah kita dibawa ya, ternyata di belakang saya ini ada perempuan yang tadi saya lihat di bis. Cewek baju merah tadi baju ikutin kalian. Iya, yang poskonya pas saya bangunin dia lanjut jalan, dia bangun, dia ngeliat saya ada sosok itu di belakang saya. Terus kalau dari versinya si Abid, ini kan mereka ini udah pada cerita semua di saya nih. Versinya si Abid itu di belakang saya itu ada asap, kepulan asap keluar dari carrier saya. Warnanya tapi merah. Wow. Tapi nggak ada yang ngomong pada saat nggak ada. Kalau versinya si Yuda, dia ngelihatnya sosok perempuan ini. Kalau si Abid hanya asap. Logikanya kalau kita dingin kan memang keluar asap dari badan kita kan. Tapi warna putih. Dan itu pun dari badan, dari tubuh gitu. Ini dari carrier. Itu yang dia lihat. Ini setelah kita udah dibawa ya, kita saling cerita. Udah terlanjut jalan, sampailah di pos 1. Kita sempat mampir dulu ke Curug tuh, ke air terjun sebentar. Nah sampai di pos dulu itu namanya pos air panas lama, nama posnya ya, pos air panas lama. Ketika sampai sana ini sudah jam 12-an lah, jam 12 siang. Kita break, mutusin ini mau makan dulu apa mau ngopi aja. Anak-anak bilang udah ngopi aja dulu gitu, masih jauh nih gitu. Udah kita ngopi. Nah posisinya di depan, di pos air panas lama itu ada kamar mandi yang nggak kepake. Tapi pintunya udah nggak ada. Pintunya udah nggak ada. Itu berada pada depan sama tempat kita istirahat. Saya buka nesting, buka kompor, masak di situ. Udah jadi nih. Saya bawa 2 kopi buat mereka. Ngasih kopi nih. Tapi pas saya lagi ngasih ke si Letoy ini, dia nunjuk-nunjuk ke kamar mandi itu. Ternyata kamar mandi itu cuman nggak ngeluarin suara, gitu. Nah saya mikir, udah depanin lagi ke depan lagi, jadi jangan di sini gitu. Dia nih bawa kopi ke depan, saya beres-beres alat-alat yang habis masak. Udah agak jalan ke depan sedikit, ternyata dia ngeliat cewek yang itu ngelongok di belakang kamar mandi. Cewek itu masih terus ngikutin yang pakai dress merah, rambutnya acak-acakan itu. Nah kita agak ke depan dikit, udah disitulah kita ngopi tuh. Kita ngopi, ya cerita udah beres ngopi, berangkat lagi kita nih. Trek pendakian di sebelah kanan ini ada air terjun. Ketika di sana, sampai sana, Abid mutusin buat foto. Pada saat itu kamera HP kita belum bisa buat foto, kita bawa kamera digital. Udah yuk gitu, foto sebentar aja. Jadi di bawah air terjun itu ada kayu melintang. Dia pengen moto di kayu itu, di kayu melintang itu, diri di situ. Saya motoin dari depan gitu kan. Nah pas lagi saya mau ngambil jepretan pertama, ini dia kayak buru-buru mau pergi. Si Abid. Padahal yang saya rasakan ketika kita montok itu kamera ke capture,
ke capture. Oke. Pas saya lihat di galeri itu nggak ada. Tidak ada foto yang tersimpan. Nggak ada galeri foto yang tersimpan foto pada saat itu. Saya bilang Abid, tar dulu. Ayo lagi. Nah dia kayak gelisah. Belum gitu. Jadi saya lagi tetap ke capture, cuman nggak ada galerinya. Tidak ada fotonya ya. Iya, nggak ada hasilnya. Jadi kok lama banget. Dia kayak terburu-buru lah. Ya belum, satu lagi. Udah. Saya foto yang ketiga ini baru berhasil nih. Saya lihat baru kumpulan galeri. Belum saya klik ngeliat satu foto itu, enggak, hanya kumpulan galeri. Saya pikir ada. Ya udah, karena dia terburu-buru. Saya lanjut jalan. Nah, dia terburu-buru karena di belakang saya dia ngeliat perempuan itu. Masih diikuti. Iya, di belakang saya, makanya dia buru-buru, iseng, ketakutan. Udah, saya tutup, berangkat lagi kita lanjut. Nah, ketemu pos Kandang Batu. Disitulah kita ngebreak. Saya iseng lagi ngebreak. Saya mau ngeliat foto-foto nih, foto-foto selama perjalanan kita sejauh itu kan. Pas saya buka, di fotonya Abid di air terjun itu dia dikelilingin ops. Wow. Ops yang saya tahu pada saat itu saya sering nonton Dunia Lain, acara TV itu. Ops itu katanya di film, di reality show itu ngejelasin kalau satu ops itu satu makhluk. Itu bisa ratusan yang saya lihat. Itu banyak yang kamu lihat. Saya berpikir, wah ternyata itu sarangnya goib. Buat teman-teman yang kesana pasti foto di situ. Itu saya nggak cuma sekali ngedapetin, ya dalam hati saya berpikir, wah ini sarangnya nih, saya pikir gitu di air terjun itu. Dan saya kunjungan ke sana sering. Itu ketika saya foto di air terjun itu banyak memang. Harus itu ketangkap kamera gitu. Udah saya abaikan, saya tutup lagi, kita ngebreak, jalan sore kisaran jam 4 beres asar lah. Kita sampai di tempat camp kita masang tenda. Karena besok pagi kita mau lanjutkan ke puncak, tapi nggak bawa tenda. Kita udah masang tenda di situ, kita istirahat, masang tenda, makan segala macam. Udah beres nih, kita tinggal istirahat. Jadi kita karena bertiga doang ya. Pada saat saya sampai ini ada satu rombongan pendaki, cuma dia mau turun. Pendaki itu mau turun. Logikanya dalam hati saya, wah ntar malam nggak ada pendaki lagi nih. Sepi, kita doang kandang badak ini. Dan informasi yang saya dapat di kandang badak ini tempat evakuasi sementara jenazah pendaki-pendaki yang wafat di gunung itu. Oh, itu tempat evakuasinya. Sementara. Oke. Iya, jadi tempat ngumpulin mayat lah kalau ditemuin aja gitu. Udah, aduh serem nih di sini gitu. Malah malah nggak ketemu pendaki lagi gitu kan. Dia mau turun, mau beres-beres di sore itu. Ya logikanya ntar malam kita cuma bertiga nih gitu. Cuman nggak diomongin doang, nggak. Kalau naik gunung ini kan nggak diomongin, buat kita ngasih sugesti jelek buat teman-teman kita. Jadi kita nge-keep lah, kita ngerasain doang. Nah di jam 9 malam ini kita udah bete nih, udah gabut ngobrol ya bertiga-tiga doang. Kalau ada pendaki lainnya kita bisa saling bercanda gitu kan. Nah, jadi jam 9 kita udah masuk tenda buat tidur. Nah ketika kita lagi tidur, ini si Abid orang Semarang, orang Jawa. Itu di depan di luar tenda kita itu kedengaran suara orang ngobrol pakai bahasa Jawa, renyah banget. Oh, padahal nggak ada orang. Enggak, kita belum keluar. Kita hanya mendengar suara. Jadi suara orang ngobrol pakai bahasa Jawa, cuman Jawanya Jawa dulu banget. Dan dia ngobrol tuh seru banget. Nah, Abid kan orang Jawa, kita bertiga dengar. Nah, nanya ke Abid, "Bid, itu ngobrolin apaan sih?" Kayak gitu kan. Lu kan orang Jawa. Tadi ya, gua aja nggak ngerti orang Jawa bahasanya. Ada perkata lah yang dia ngerti, cuman nggak sepenuhnya dia ngerti gitu. Gua nggak ngerti bahasanya apaan gitu. Coba lu lihat deh, kali ada pendaki gitu. Nah, karena saya yang paling tua di situ, saya yang suruh survei, investigasi ya buat melihat suara itu, buat lihat siapa sumber suara itu kan. Saya buka tenda, saya ambil senter, saya senterin dari depan tenda sampai belakang tenda. Kan belakang tenda saya jalur pendakian ya. Saya mungkin itu orang lewat atau lagi berhenti sebentar gitu. Pas saya lihat itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Iya, logikanya itu suara tadi kencang. Dia jalan pun mungkin banget masih kepantau sama cahaya senter saya. Ini nggak ada, kosong. Nah, saya mikir kalau gua ke dalam ntar anak-anak nanya, pasti kalau gua bilang nggak ada, takut bertiga nih. Udah, pas saya masuk, bener ditanya suara siapa? Ada orang. Saya bohong lah di situ. Ada orang. Tadi cuma di jalan udah pergi. Oh iya, biar mereka nggak ketakutan. Iya, ternyata sejauh saya bilang udah nggak ada, mereka berdua masih dengar suara itu.
Oh. Saya nggak dengar. Dia ngomong gitu. So ada pendaki ya di luar. Iya, ada teman udah pergi, udah jauh udah nggak kelihatan. Padahal dia masih dengar suara itu. Suaranya masih ada. Cuman kita sama-sama ngekip ya. Ini informasi sedetail ini ketika kita di bawah kita saling sharing gitu. Udah tutup tenda, tidurlah kita. Di situ kita tidur. Padahal di kondisi yang takut. Cuman kita nggak ngomong doang. Udah kita saling istirahat, ngelawan rasa takut lagi-lagi ngelawan rasa takut. Dan ternyata sejauh itu mereka berdua masih ngedengar. Makanya malam-malam saya ingat banget si Abid ini bangunin saya buat minjem handset. Buat karena ngalihin. Dia masih dengar suara itu. Ngalihin gitu. Dulu tuh ada Nokia 2310 yang ada radionya. Udah nyetel kayak gitu. Pakai handset itu. Ya udah. Kita istirahat, alhamdulillahnya bisa tidur lah pada saat itu. Ketemu pagi, kita sarapan, kita mau muncak sekarang nih, mau summit bahasa pendakinya ya. Jadi ninggal alat-alat. Kita jalan. Nah, ketika kita jalan di pertengahan kita muncak ini, jalur ke Pangrango ini zigzag, jalurnya zigzag gitu. Nah, posisi pendakiannya Letoy paling depan, Abid, saya di belakang sebagai sweeper. Nah, kita bertiga ini berhenti, dengar suara kayak binatang nendang sampah, serak. Gitu. Sepanjang jalan atau? Kita terhenti sama suara itu. Nah, si Letoy kan penakut anaknya, dia langsung berhenti nengok ke belakang, nengok ke kita. Iya gue denger gitu, binatang kali, saya gituin. Udah rubah posisi. Nah dia minta Abid paling depan, dia di belakang. Sejauh itu kita masih belum tahu itu binatang apa atau binatang entah apa gitu. Pokoknya tempo suaranya itu kalau binatang lari kan cepat, serak. Ini lambat, serak. Gitu. Temponya lambat. Udah kita diam di situ sebentar gitu. Rubah formasi, jalan lagi nih. Nah, nggak jauh ketika kita mau dekat sampai puncaknya, itu jalannya landai tapi tanah. Si Abid terhenti nih, dia kan paling depan sekarang. Dia terhenti. Woi, kenapa? Sini. Nyamperin lah kita berdua. Pas kita sampai di tempat Abid ngasih informasi, ternyata di situ ada telapak macan di tanah itu. Itu macan beneran? Macan dewasa lah, itu telapaknya gede. Besar banget. Kayak telapak kucing tapi besar. Nah, kalau tadi sejauh perjalanan kalau kita takut sama hantu, kita berani mungkin bisa ngelawan rasa takut. Tapi kalau binatang, udah lain lagi urusannya karena dia nggak punya akal, ya kan? Pasti bahaya nih. Di situ kita mutusin buat turun lagi, turun aja kali ya. Ini mah udah urusan kita sama binatang buas nih gitu kan. Tapi kita tuh gimana ya, bukan ambisi sampai puncak gitu, bukan, tapi kita kayak ya masa nggak muncak sih gitu, cuman nggak diomongin, belum sampai gitu ya. Gitu. Yaudah kita mutusin lah nyari benang merahnya di situ. Akhirnya yaudah kita berdiam dulu sini lah minimal banget 30 menit. Logikanya kalau dia lari telapak ini baru sama suara yang tadi, mungkin dia udah jauh. Estimasi waktu dia udah jauh nih kalau 30 menit. Udah kita putusin kayak gitu, akhirnya kita ngebreak di situ. 30 menit udah aman nih, baru kita lanjut jalan. Sampailah di puncak, kita foto-foto. Nah jadi gini Kak, ini puncak. Kita lihat di sini ya, di puncak. Jadi ini ada alun-alun di bawah puncak. Jadi kita harus turun ke bawah lagi, cuman arah yang berbeda. Nah jadi setelah foto-foto di puncak, kita hanya foto-foto karena area puncak Pangrango itu sempit, nggak luas gitu. Enaknya kita buat istirahat tuh di alun-alun itu. Kalau kita lari di sana 5 menit lah. Sudah kita alun-alun itu, sampai di alun-alun kita kan memang nggak bawa banyak, kita bawa daypack doang, nggak bawa carrier, kita tinggalkan di tenda kita masak di situ, masak mie instan, kita ngopi-ngopi. Airnya kurang nih, kebutuhan air yang saya bawa kurang. Nah di alun-alun itu di savana yang luas, di tengah ini ada jalur air. Saya mau mutusin ngambil air di situ kan. Nah, saya bangun mau ngambil air, ini saya ngelihat di seberang saya ada pendaki, satu orang keluar dari semak-semak. Nah, saya namanya kita ketemu pendaki pasti kita tegur sapa lah, minimal bahasa-bahasa itu kita senyum apa segala macamnya gitu kan. Tapi ini pendaki datar, ekspresinya datar, benar-benar nggak kayak gimana ya, kayak bukan manusia pada umumnya. Dia ini putih banget. Jadi ketemu satu sosok lagi. Iya, cuman sosoknya pendaki.
kayak manusia, cuman dia bedanya di pucat. Sosoknya berupa manusia lah ya. Iya, stylenya tuh dia pakai kaos oblong warna putih, cuman pakai jaket nggak dikancingin, gitu. Pakai carrier, nggak style pendaki, nggak style pendaki, nggak style jaket biasa gitu. Nah, pas saya mau samperin, mau tegur sapa, jadi entar ngambil air entar aja lah, samperin dia dulu gitu kan. Dia langsung balik badan, tuh masuk lagi ke dalam. Nah, pas saya balik badan mau ngambil air, nah katanya si Abid ngeliat dia keluar pergi ke jalur kanan. Kata si Abid seperti itu, dia ngelihat katanya. Nah, si Abid ini sempat tatap-tatapan muka sama tuh orang, tanya tatap-tatapan muka, cuma dia nggak senyum nggak apa, dia langsung jalan, ngelihat jalan lagi. Udah, kita nggak pikirin lah gitu kan. Jadi di waktu yang sama lah saya ketemu sama orang mencurigakan ini kan. Ya kita ngambil air, karena itu apa ya, airnya sedikit Kak, kita harus gali biar bisa masuk ke tutup botol mineral itu. Agak susah kalau kita gali dulu sedikit, nanti airnya jadi keruh, nungguin jernih dulu baru bisa kita masukin, kelamaan lah logikanya, karena kita mau sarapan mau makan siang. Saya nyusurin aliran itu Kak, nyusurin, mungkin di sana ada genangan yang lebih luas, jadi kita nggak harus gali kan. Saya jalan ke arah kiri, saya lihat dari jauh emang ada genangan air. Nah, dari air itu di ujungnya ada genangan lah. Cuman ada pohon-pohon edelweiss yang ngalingin genangan itu. Nah, ketika saya semakin dekat sama genangan itu, saya ngeliat ombak-ombak kecil nih, masih kalingan pohon nih. Pas saya dekat, ternyata itu ada anak macan lagi minum. Tapi anaknya macan, kecil gitu, kayak kucing Anggora lah. Lagi minum. Nah, saya berpikir, walaupun anaknya saya takut, itu udah binatang buas gitu, nanti dia manggil orang tuanya ngadu gitu, nggak beres urusan. Udah saya balik badan, saya mau kabur gitu, ternyata dia kabur duluan, tapi tetap saya nggak mau ngelanjutin ngambil air. Nggak mau, ntar dia balik lagi bawa orang tuanya. Saya balik, akhirnya saya gali di situ, gali air di situ. Ya udah saya nadangin di situ, nungguin jernih, baru kembali ke mereka nih. Udah di situ kita masak, makan, beres semua itu, turunlah kita sampai bawah. Perjalanan turun itu aman-aman aja lah, nggak ketemu kendala apa-apa, dan sampai di pos Simaksi itu kita kisaran jam 8 malam. Pos yang tadi kita daftar tuh, sampai itu jam 8 malam. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama mamang yang tempat kita daftar di sana, kita ngobrol sebentar. Nah, kalau lagi ngobrol ini saya menceritakan yang saya ketemu sama pendaki. Kata dia, itu pendaki yang 3 tahun yang lalu hilang. Dan sampai saat itu jenazahnya nggak ditemuin. Jadi benar-benar ada, dia juga pengen nampakin ya? Iya, karena saya juga ngedeskripsiin pakaian si pendaki. Dari versi teman-teman rombongan timnya ini yang ngelaporin dia hilang, itu sama seperti itu. Baju terakhir yang dipakai itu katanya udah 3 tahun hilang. Itu katanya ada jalur ke sana tempat dia keluar itu jalur buat polisi hutan, bukan buat pendaki umum. Berarti jalan yang berbeda. Iya, itu nanti tembusannya Taman Safari apa kalau nggak salah. Itu kata si mamang ini. Mungkin ya kalau saya yang ngejabarin, mungkin ini pendaki ini mau ngasih tahu dia ada di mana gitu. Ketika dia jalan, di situ si Abid ngeliat itu gitu. Ayo ambil gue di situ mungkin gitu. Saya nggak tahu. Ya udahlah. Ya alhamdulillah kita selamat lah, udah sampai sini gitu kan. Udah, kita pulang lah ke Jakarta. Nah, ketika pulang, saya ini kan mau ngembaliin wapak yang dititipin sama bapaknya si Leto ini kan. Saya balikin, Pak nih udah selesai, alhamdulillah kita semua nggak kena masalah gitu. Dia ngomong, lu berangkat bertiga kok pulang berempat. Ada yang ikut. Nah, jadi ada satu sosok yang ngikutin saya. Yang ngomong pakai bahasa Jawa di luar tenda. Itu ternyata si perempuan. Jadi perempuan yang dress merah ini itu isi wapak itu. Jadi dia tuh nggak menggoda sebenarnya. Cuman kan hadirnya dia kan mengganggu kita karena kita dari kalangan yang berbeda. Jadi kita serem lah ketemu dia gitu. Sebenarnya dia nggak ngeganggu. Jadi bertambah 1 orang. Iya, jadi bukan ketika orang itu. Iya, jadi ketika obrolan yang pakai bahasa Jawa itu, ternyata sosok yang ada di kandang badak itu suka sama dia. Jadi secara langsung saya jadi mak comblang goib. Oke. Nah, itu dari versi bapaknya si Leto itu. Udah sampai saat itu ya, dia cerita pas setelahnya saya ngobrol-ngobrol sempat main ke rumahnya si Yuda ini, Leto ya katanya barangnya udah nggak ada.
Jadi udah ketemu jodohnya, udah pergi. Jadi kamu mengantarkan Iya, macam jodoh iya. jodoh makhluk gaib Iya. ya sampai ke atas gunung. Seru banget sih ceritanya. Jadi seperti itu sih. Ibrahim seru banget itu bisa nganterin jodoh ya sampai Iya. naik bus dulu jodohnya. Terus dengerin mereka Ngobrol, chit-chat iya. di luar tenda terus sampai ketemu anak macan. Terima kasih ya Bang Ibnu Sama-sama. sudah mau datang ke studio saya lagi. Terima kasih ceritanya bagus banget. Semoga bermanfaat buat pencinta misteri. Oke pencinta misteri, sampai di sini dulu episode Michi Diary kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Sehat selalu ya. Sama-sama.